Orang DPR RI yang ngakak saat Kepala BMKG berlindung di bawah meja ternyata orang Nasdem, ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Basarnas memerlukan peningkatan sumber daya manusia dan perlengkapan peralatan Basarnas gempa. Ini BMKG bikin gempa ini. Ini Mohon maaf kalau ada gempa bersembunyi di bawah meja. Ini lihat ini. Harus ikut kepala BMKG. Iya, kepala Basarnas belum ikut. BMKG udah langsung masuk meja. Iya. Mohon izin sebentar ya. Bapak. Ya. Seandainya ada lagi, mohon untuk masuk di bawah meja. Dan kalau sudah tenang, sebaiknya kita keluar melalui pintu, dibagi. Yang sebelah sana pintu sana. Sebelah sana ada pintu sana. Lain lagi Bu, satu pintu saja. Oh, saya pikir ada. Berarti hanya sebetulnya sebaiknya dua, tapi oke. Ya. Jadi mungkin kita anu aja dulu, kita jalan dulu aja. Nanti kalau ada lagi sembunyi lagi. Yeah. Terima kasih. Wakil Ketua Komisi 5 DPR Republik Indonesia Robert Rau menjadi orang yang menertawakan Kepala BMKG saat terjadi gempa. Saat terjadi gempa, Robert menjadi orang yang terus berbicara dan tidak mau mengikuti arahan dari Kepala BMKG, yaitu Ibu Dwi Korah. Ternyata ketika diselidiki, partainya ya kita tahulah, partainya dari partai bermasalah, partai yang mendukung Anies Baswedan. Siapa lagi kalau bukan Partai Nasdem? Sudah dikasih tahu edukasi, malah cengengesan dan ketawa-tawa sampai nggak berhenti. Sayangnya orang seperti ini ada di kursi DPR. Kita tahu kalau BNPB melaporkan ada 14 warga Cianjur meninggal dunia pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 di Cianjur. Tawa karena Ibu Dwi Korah, Kepala BMKG, berlindung di bawah meja di Cianjur, sedang banyak orang yang menangis ketakutan dan bahkan banyak yang meninggal pula. Tapi orang Nasdem ini ternyata malah ketawa-tawa karena dia menganggap apa yang dilakukan oleh Kepala BMKG adalah hal yang lucu. Anggota yang terhormat kok malah kelihatannya nggak terhormat sama sekali ya. Yang bikin saya penasaran berada di darat orang 10 ini bisa km barat daya Kabupaten Cianjur, bahwa Provinsi kita nggak boleh jadi orang yang golput alias golongan putih, yang tidak memilih siapapun di pilkada atau pilpres. Kita harus belajar kalau golput ya orang-orang seperti inilah yang akan menjadi pemenangnya dan dipilih oleh segelintir orang yang berhasil digoda. Anda bisa menemukan banyak videonya di media sosial. Lama-lama DPR RI ini adalah tempat yang diisi oleh lansia-lansia yang tak paham mengenai edukasi. Ngeri banget sih ini orang karena kalau ada gempa malah diketawain. Yang lebih jauh lagi Kepala BMKG dijadikan bahan guyonan. Coba deh kalau saudaranya yang jadi korban gempa masih bisa ketawa nggak tuh orang? Ternyata orang ini adalah politikus yang menjabat sebagai anggota DPR selama 2 periode, dari 2014 hingga 2024. Dia untuk periode kedua DPR adalah kader Partai Nasdem. Orang ini pernah menjadi anggota PP tahun 83 sampai 85. Ia juga pernah menjadi pengurus DPW PP DKI tahun 1985 sampai 95. Dan dia pernah menjadi komite eksekutif PSSI pada 2011 sampai 2015. Ternyata pada 2014-2018 dia juga pernah menjadi anggota DPR dari Partai Gerindra. Nomor anggota 405 dari daerah pemilihan Papua. Dari website dpr.go.id, riwayat pendidikannya hanya mentok di SMA. Gak apa-apa juga sih sebenarnya lulusan SMA. BNPB melaporkan ada 14 warga Cianjur meninggal dunia pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 di Cianjur. Sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Ya ini yang saya dapatkan dari website yang terbuka ya, bukan dari hacking-hacking gak jelas kayak Bjorka yang dungu itu. Harusnya menjadi wakil rakyat justru mencerminkan edukasi yang benar, tapi ternyata memang partai pendukung Anies kadernya bermasalah. Gampang kok melihat rekam jejak dari Bapak Robert ini. Kalau saya sih lebih memberikan hak buat orang pusat ini ketawa gempa tercatat berada di darat 10 km barat daya Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa. Jika terjadi gempa besar, asalkan rakyat selamat itu nggak apa-apa kok. Mereka aja yang dikorbankan. Sebagai wakil rakyat harusnya dia berpikir jika ada gempa pasti rakyatnya yang terdampak. Lah ini kok bisa-bisanya ketawa nggak jelas seperti orang yang nggak anggap serius. Saya menunggu klarifikasi orang ini dan permintaan
permintaan maaf orang ini kepada warga Cianjur. Karena di saat Bapak Robert ini ketawa terbahak-bahak, di Cianjur banyak orang yang ketakutan, menangis, bahkan ada yang harus meratapi kepergian anggota keluarga terdekat. Gak ada pantas-pantasnya ya orang ini untuk tetap ada di DPR. Tertawa di atas penderitaan orang Cianjur, anggota DPR RI itu namanya Robert. Kalau nggak mau diajarin ya biarin aja. Kalau gempa biarin aja dia ketawa-ketawa. Kalau pindah alam ya juga salahkan dia. Karena anggap enteng kan? Setidaknya jika bangunan runtuh masihlah ada pelindung kepala kita. Kalau kepalanya dia ketiban beton masih bisa ketawa-tawa nggak ya kira-kira? Wahai anggota dewan yang terhormat, kalian harusnya lebih simpati lagi kepada rakyat. Aduh, ternyata orang Nasdem toh. Tapi ya kalau ngomongin kader Partai Nasdem mau ngomongin empati juga percuma. Orang pendeklarasian Anies saja 1 hari setelah Stadion Kanjuruhan memakan banyak korban. Ketika musibah dibecandain, saya yakin nuraninya udah BNPB ada. melaporkan ada 14 warga Cianjur meninggal dunia pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 di Cianjur. Kita tahu bahwa kita harus melakukan mitigasi gempa supaya nggak mati konyol. Orang ini nggak layak jadi pemimpin, apalagi menjadi wakil rakyat. Jangan pilih Anies karena Anies didukung oleh Partai Nasdem. Jadi bagaimana menurut Anda? Kadrun hujat PJ Heru jilat ludah sendiri, bangun lagi sumur resapan. Ini bukan buat banjir drone, tapi Kadrun dongo mana paham. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Apa yang mau dibanggakan dari seorang Anies Baswedan? Kan tidak ada, benar gak? Malah baru-baru ini ya juga ada kabar bahwa ya sumur resapan yang jumlahnya ribuan itu tidak efektif. Dan akhirnya apa? Akhirnya air yang di dalam sumur resapan itu mau disedot lagi pakai pompa mesin coba. Lah ini kan lucu sekali, bener gak? Nah dari sini saja kan sudah kelihatan bahwa yang bermasalah itu sebenarnya bukan programnya. Tapi yang bermasalah itu adalah gubernurnya. Bener gak? Ya meskipun programnya ini sama, tapi kalau pemimpinnya ini berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Sejak adanya sumur resapan ini, air yang dari atas ya. Yang dulunya mengembang sekarang enggak ya? Enggak. Oh sudah mulai ini ya? Iya. Dulu kan air yang dari atas, Kalimalang itu langsung turun ke bawah ke sini sehingga di sini mengenang ya? Iya mengenang. Semenjak ada ini udah enggak sih Pak? Oh sudah enggak lagi ya? Iya, ya sama ini ya keterangan dari Pak, siapa namanya Pak? Agus Tony. Wah Pak Agus Tony. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin, menyebut sedari dulu sumur resapan dibangun untuk konservasi air tanah. Menurut dia, konservasi air tanah adalah tujuan dari pembangunan sumur resapan. Seperti diketahui, tahun depan Dinas SDA Jakarta akan melanjutkan program sumur resapan. Dinas bakal mengandalkan kerjasama swakeola dengan pihak swasta. Menurut dia, banyak kendala soal aset di pembangunan tahun sebelumnya, sehingga pemerintah DKI tak akan masif mengerjakan sumur resapan pada 2023. Dinas SDA DKI hanya mengusulkan anggaran pembangunan sumur resapan, permanenan air hujan atau PAH, dan konservasi tanah dalam pembahasan rancangan APBD DKI 2023 senilai 19,79 miliar rupiah. Namun, jumlah itu diturunkan hanya menjadi 1 miliar rupiah saja. Dudi menuturkan, sumur resapan di beberapa titik yang kerap tergenang memang efektif menyurutkan banjir. Karena itu, dinas menggali kedalaman sumur hingga ke titik lapisan pasir, sehingga daya serapnya bagus. Walau begitu, sumur resapan hanya efektif mengatasi banjir pada kondisi hujan tertentu. Tapi kalau sudah hujan seharian, sumur resapan ini tidak akan menampung air juga. Dudu menambahkan, pihaknya akan semaksimal mungkin menyerap anggaran 1 miliar rupiah untuk membangun sumur resapan. Anggaran itu fokus untuk membangun sumur dengan kedalaman menengah hingga dalam. Dengan begitu, dia menyatakan titik daya serap dan konservasi tanah dapat diperluas. Sudah jelas kan, sumur resapan untuk konservasi air tanah, bukan untuk penanganan banjir. Meskipun demikian, sumur resapan juga bisa membantu mengurangi genangan. Di beberapa tempat memang sudah terbukti kok, tetapi tidak bisa menangani banjir yang besar. Sudah jelas pula bahwa sumur resapan bukanlah program penanganan banjir yang tepat. Mengapa dulu sumur resapan dibangun dengan masif dan menghabiskan anggaran luar biasa? Jawabannya mudah, karena pemimpin Jakarta waktu itu yakin bahwa menangani banjir bisa dengan cara memasukkan air ke dalam tanah. Keyakinan yang terbukti keliru kan?
Di sisi lain, pemangkasannya banyak loh itu. Dari pemangkasan itu, nampak bahwa pembangunan sumur resapan tidak akan masif. Sumur resapan hanya akan dibangun di tempat-tempat yang memang pas untuk konservasi air tanah. Penanganan banjir dilakukan dengan program normalisasi sungai yang memang sedang dikebut oleh Pemprov DKI Jakarta. Pernyataan Dudu itu tentu berbeda dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang menyebut pentingnya sumur resapan untuk mengatasi banjir. Dia menyinggung agar banjir dipandang sebagai sebuah masalah yang diatasi secara ilmiah, bukan semata-mata secara politik. Anies tak menyebutkan siapa yang berpolitis soal sumur resapan. Hanya saja, anggaran pembangunan sumur resapan tahun ini ditolak DPRD DKI Jakarta. Pemerintah DKI sebelumnya telah memohonkan 120 miliar rupiah untuk membangun sumur resapan dalam pembahasan APBD DKI 2022 tahun lalu. Namun, rapat Badan Anggaran atau Banggar yang dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menolak anggaran tersebut. Ya jelaslah ditolak, anggaran sebesar itu hanya untuk pembangunan sumur resapan, adalah pemborosan yang besar. Di sisi lain, hal itu bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum penjilat. Bandingkan dengan anggaran yang diputuskan oleh Heru Budi, sangat jauh bedanya. Dan ini bukti bahwa kepemimpinan Heru Budi lebih memihak pada rakyat. Anggaran APBD digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan seperti Anies yang bisanya hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Pendukung Anies boleh saja bergembira karena program sumur resapan dilanjutkan. Kegembiraan itu mungkin hanya sementara karena kelanjutan program sumur resapan justru mencoreng muka Anies. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?